Tanggal 16 November, hari ke-321. Bacaan Roma pasal 9 sampai pasal 11. Kasih karunia yang tak pernah gagal. Garis besar. Jika Anda membaca Roma pasal 8 ayat 39, lalu langsung melompat ke Roma pasal 12 ayat 1, pasal 9 sampai pasal 11 memang terasa seperti sisipan. Namun 3 pasal ini justru merupakan jantung penting dari argumentasi Paulus. Setelah menjelaskan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah hasil kasih karunia, muncul pertanyaan besar. Jika orang Yahudi, umat pilihan Allah, menolak kasih karunia itu, apakah berarti Allah juga menolak mereka? Paulus menjawab dengan 3 kebenaran penting. Tuhan telah memilih Israel secara berdaulat. Orang Yahudi menolak Allah melalui ketidakpercayaan mereka. Penolakan itu tidak total dan tidak permanen. Allah akan memulihkan mereka. Paulus kemudian menutup bagian ini dengan sebuah doksologi, memuji Allah atas hikmat dan jalan-jalannya yang tak terselami. Respon yang sangat tepat mengingatkan besarnya misteri rencana keselamatannya. Renungan harian. Ada rasa sakit yang mendalam ketika seseorang yang Anda kasihi menolak Injil. Bahkan lebih menyedihkan ketika orang itu merasa dirinya sudah religius, rajin beribadah, aktif melayani, tetapi tidak memiliki Kristus sebagai dasar imannya. Itulah beban hati Paulus. Bangsanya sangat religius, tetapi semangat mereka tidak berdasarkan pengetahuan. Roma 10 ayat 2. Mereka sibuk, aktif, dan sungguh-sungguh, namun sungguh-sungguh tersesat. Mereka tidak kurang dedikasi, tetapi kurang kebenaran. Tidak ada yang meragukan ketulusan mereka, tetapi ketulusan yang salah arah tetap membawa pada kematian rohani. Apa yang harus Anda lakukan ketika melihat orang yang Anda kasihi hidup dalam iman yang keliru? Paulus memberi modelnya dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Percayalah pada kekuatan Injil, lalu carilah seseorang yang tulus tetapi tersesat, untuk Anda bagikan kabar baik hari ini. Iman yang benar tidak berdasar pada perasaan, tapi pada wahyu Allah. Pendalaman. Paulus, ahli kitab suci, Roma pasal 9 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36. Dalam 3 pasal ini, Paulus mengutip 10 kitab berbeda dari Perjanjian Lama, menunjukkan kedalaman pemahamannya tentang firman. Ia tidak hanya mengerti teologi, tetapi juga melihat bagaimana seluruh kitab suci terjalin menjadi satu rencana keselamatan. Luangkan waktu untuk mencari ayat-ayat rujukan yang ia gunakan dan identifikasi kitab-kitab yang dikutip. Pujian yang memancar. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Istilah doksologi berarti kecerahan atau kemuliaan. Paulus sering meledak dalam pujian spontan. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, pasal 15 ayat 9 sampai 13, pasal 16 ayat 25 sampai 27. Doksologinya selalu memusat pada satu hal, kemuliaan Allah, bukan kebesaran manusia.
Ketika Anda merenungkan kedalaman kasih karunia Tuhan, baik bagi Israel maupun bagi Anda sendiri, biarlah hati Anda juga dipenuhi dengan pujian kepada Dia yang jalan-jalannya melampaui segala pengertian. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.